Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala 12 syahran fi sanah wa ja'ala syamsa wal qamara fi falakin ila waqtis sa'ah. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi khairil ummah, amma ba'd. Faqad qala azza min qail, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dewan Tahkim, mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Hadirin rahimakumullah, baru-baru ini ada yang viral di berbagai laman sosial media. Namun yang bakal diulas bukan masalah Agus dengan kata-kata mautnya yang dapat menumbangkan belasan wanita. Wow. Apalagi persoalan cewek nanas muda. Akan tetapi yang akan sedikit diulas ialah viralnya perayaan tahun baru di Jepang dan Cina. Kedua negara tersebut seakan-akan sudah berkompromi akan merayakan tahun baru Masehi dengan letusan kembang api. Pertunjukan yang sangat luar biasa sehingga dapat menghipnotis pasang mata yang menyaksikannya. Yang menjadi ironisnya, kita sebagai kaum muslimin ikut larut dalam euforia ini. Seakan jadi tradisi, perayaan tahun baru Masehi dijadikan ajang party-party dan happy-happy ala Yahudi dan Nasrani. Padahal Rasul bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja orangnya yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk ke dalam golongan kaum tersebut. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Berkaitan dengan hal tersebut, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertema memaknai tahun baru Masehi secara Islami. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Tabrani dari Sahal bin Sa'ad, Rasul bersabda, atani Jibrilu alaihi salam faqala, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Jibril datang kepadaku, kata Nabi. Lalu Jibril berkata, hei Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, tetapi ingat engkau akan mati. Kita umatnya pun diberi kebebasan. Silahkan bebas memilih pilihan, asal harus tahu batasan. Jangan sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kekufuran. Karena kita tidak tahu kapan penghujung kehidupan alias kematian. Dan setelah kematian, apa saja yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan. Jikalau sekarang kita memaknai tahun baru Masehi sebagai ajang pesta pora, minum minuman keras yang dapat memabukkan kepala, baik itu vodka, anggur cap orang tua ataupun kawa-kawa, apalagi dimanfaatkan untuk berzina, maka dipastikan momen itulah yang diharamkan oleh ulama. Sedangkan mereka Yahudi dan Nasrani tertawa bahagia karena kita muslimin sedikit demi sedikit telah mengikuti mereka. Dan itulah yang diinginkan oleh mereka, dan mereka tak akan pernah ridho kepada kita kaum muslimin sebelum kita mengikuti agama mereka. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani takkan pernah ridho kepada engkau Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Hadirin rahimakumullah,
Dalam ayat tersebut terdapat amil nawasiblan yang bersanding dengan fi'il mudhari lafadz tarda. Dalam kitab Bahjatul Mardiyah, salah satu syarah kitab Alfiyah karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan, maknalan ialah harfun nafi basyut. Itu berarti ila yaumil qiyamah mereka akan pernah ridho kepada kita. Dalam tafsir Sawi, tafsiran penggalan ayat walan tarda ankal yahudu walan nasara ialah hadihil maqalah qalaha Allahu lahu hina qalat al yahudu la narda anka hatta tattabi'a ma nahnu alaihi wa kadzalika qalat an nasara. Makalah ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Yahudi berkata, kami akan pernah ridho kepada engkau Muhammad sebelum engkau mengikuti apa yang kami lakukan. Saudaraku, dalam makalah tersebut terdapat kalimah ma nahnu alaihi menggunakan ma isim nakirah wa faidatuhu min siyagil am. Itu berarti apa saja aspek kehidupan yang Yahudi Nasrani lakukan, mereka menginginkan supaya muslimin pun melakukannya. Sekarang tergantung kita, apakah kita ingin mengikuti langkah mereka atau berpegang teguh pada prinsip agama. Seharusnya sebagai kaum muslimin sejati memaknai tahun baru Masehi sebagai ajang memperbaiki diri supaya dicintai Allah dan Nabi, dan sebagai ajang mendakwahkan ajaran Nabi sebagai bentuk counter tipu daya muslihat Yahudi dan Nasrani. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat ditarik natijahnya, apapun momennya bisa kita jadikan sarana li'i'la'i kalimatillah walimardatillah. Untuk itu mari kita maknai tahun baru Masehi sebagai ajang memperbaiki diri supaya lebih dekat dengan Sang Ilahi dan dicintai oleh Nabi, dan mari kita manfaatkan sebagai ajang mendakwahkan ajaran Nabi sebagai bentuk mengcounter tipu daya muslihat Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kekufuran. Kelak di akhirat kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wa ma min hasanatin faminallah wa ma min sayyi'atin famin nafsik. Khudma sofa wa da'ma kadar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.